Jadi PBKO itu juga termasuk hama tanaman yang masih ditanam maksudnya, yang seperti ini juga termasuk hama. Untuk pengendalian awal itu bagaimana Bu kalau tahu? Kalau kita ngomong pengendalian itu kan istilahnya kehayati nih Pak, yang biopestisida. Nah, untuk produk-produk biopestisida itu yang salah satu bisa digunakan sebagai obatnya adalah golongan jamur Beveria bassiana. Jadi kalau untuk Beveria bassiana yang kita produksi di balai kami itu memang dikhususkan untuk PBKO, tapi karena sifatnya Beveria bassiana itu memang spektrumnya luas, jadi bisa digunakan untuk golongan Coleoptera lah, termasuk kalau BPKO ini kan golongannya Coleoptera, bisa juga Lepidoptera, jadi bisa untuk segala macam ulat juga. Jadi kalau untuk produk kami memang karena kita perkebunan fokusnya memang di BPKO. Nah untuk Beveria bassiana sendiri itu bisa diperbanyak karena kita perbanyakkan sporanya, bisa pakai media padat atau media cair, tapi kita juga ada produk teknologi yang namanya metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini cair juga, tapi untuk produksinya berbeda di media. Jadi kalau produksi jamur yang menggunakan media cair biasanya kita kenal dengan EKG, ekstra kentang gula, yaitu yang biasanya kentang dipotongi kecil-kecil sedadu, kemudian kentang 150 gram ditambah 1 liter air atau aquadas. Kalau kita biasa kan pakai aquadas karena kita di laboratorium ya. Ya seperti verticillium. Nah itu cuman jenisnya adalah Beveria bassiana. Jadi untuk verticillium, senematium, Beveria, trichoderma itu cara perbanyakannya sama, jenisnya yang berbeda, peruntukannya juga ada beberapa yang berbeda seperti itu. Nah kalau metabolit sekunder itu yang kita produksi bukan sporanya, tapi metabolit sekundernya. Jadi kalau organisme hidup itu misalnya kita kan mengeluarkan metabolit seperti keringat. Nah kalau kita bahasanya ke petani, metabolit sekunder itu keringatnya jamur, keringatnya bakteri seperti itu. Lah di situ ternyata masih mengandung toksin. Ada juga yang mengandung hormon dari kandungan-kandungan, karena yang bahan aktif yang kita gunakan bahan dasarnya adalah agen hayati itu tadi, dari golongan jamur atau bakteri itu tadi. Makanya masih mengandung beberapa hormon auksin, masih mengandung. Jadi lebih cepat kalau benih kita rendam dengan metabolit sekunder. Nah itu selain tahan terhadap hama penyakit, juga cepat pertumbuhannya, perkecambahannya, itu sudah ada pengujiannya di kami. Jadi biasanya kita menggunakan untuk benih ujinya itu benih mentimun. Nah itu kita rendam ke metabolit sekunder, kemudian kita kecambahkan, dibandingkan dengan benih ketimun yang tidak kita rendam. Nah itu lebih cepat, bisa lebih cepat sekitar 1 hari. Itu kan sudah, kalau untuk tanaman-tanaman horti atau tanaman pangan kan sudah cukup berbeda kan untuk kecambahannya itu. Jadi itu Pak, jadi untuk PBKO ini bisa nanti kita semprotkan, baik itu jenis Beveria bassiana yang kita perbanyak pada media padat cair atau dari langsung isolat murninya, atau bisa juga nanti kita semprotkan yang Beveria yang dari metabolit sekunder. Ini sudah kami bawakan untuk contoh metabolit sekundernya, itu ada 3 macam yang kita produksi, itu dari bahan Beveria bassiana, dari Trichoderma, dan dari Pseudomonas fluorescens. Itu jenis bakteri kalau Pseudomonas. Ini perbanyakannya sendiri-sendiri, tapi nanti pada saat diaplikasi bisa dibarengkan, dicampur. Nah, fungsinya apa kalau sudah dicampur seperti itu? Lah, pada saat kita mengaplikasikan pada suatu tanaman, itu kan banyak sekali, ada penyakit, ada hama. Nah, itu sudah tercover semua, bisa untuk dikendalikan. Nah, misalnya karat daun yang kalau ini Pak, apa namanya? Nah, ini contohnya. Nah, kalau Arabica itu karena ditanamnya pada ketinggian 1000 lebih ya. Ini sangat disukai yang namanya karat daun. Nah, karat daun ini di bawah permukaan daun
ini pasti ada bintil-bintil karat yang berwarna. Nah, ini adalah sporanya, spora jamurnya yang berwarna kuning karat. Nah, ini kalau sudah serangannya lanjut atau serangan berat, ini kan bisa bolong toh Pak? Nah, bisa kering kemudian bolong. Nah, itu ciri khasnya dari karat daun. Nah, kalau kita aplikasi nanti beveria terus trichoderma dicampur jadi satu, bukan hanya PBKO yang bisa kita kendalikan, tapi termasuk penyakit-penyakit, baik itu bercak yang disebabkan cercospora itu jamur, bisa juga karat daun ini. Jadi sekalian gitu loh Pak, kalau mau minum obat gitu, ya sudah minum paracetamol, minum vitamin sekalian, seperti itu. Yes, seperti itu. Anti COVID. Ada lagi Bapak? Nah, dan niki penyakit niki ditego niki nggih. Lah niki. Nah, ini penggerek biasanya ini. Nah niki. Nah, kalau ini penggerek ini kalau kita lihat bisa saja dia penggerek cabang Siloborus atau Silosandrus namanya. Nah, ini apa jenenge? Mirip dengan PBKO. Nah, warnanya hitam mirip. Tapi itu termasuk yang nyerang itu juga nyerang buah. Betul, beda. Lain dari Cuman kalau PBKO. dilihat nanti kalau dibuka itu mirip PBKO. Oh iya. Jadi memang golongan Coleoptera bentuknya mirip PBKO, tapi kalau kita lihat secara detail di bawah mikroskop ada perbedaannya, warnanya agak kecoklatan. Kalau PBKO kan warnanya hitam. Cara menanggulanginya. Nah, cara menanggulangi ini bisa menggunakan metabolit sekunder itu tadi. Karena apa? Kalau kita semprot tidak mungkin bisa masuk, tapi akan sangat sulit sekali. Nah, itu bisa pakai metabolit sekunder. Bisa kita, kalau dulu kita teknologinya diinfus batang atau infus akar. Tapi itu resiko melukai untuk tanamannya, nanti sudah sakit kasihan. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya lubang biopori. Nah, lubang biopori ini biasanya kita tanam bisa bambu. Bapak-bapak tahu irigasi tetes ya? Irigasi tetes bisa pakai bambu, bisa pakai botol air mineral bekas ya. Nah, jadi kalau ini nanti kan istilahnya perakaran yang serabutnya itu kan di bawah tajuk sampainya lah, nanti kita tanam di sekitar sini. Kita tajuk itu nanti dilubangi, kemudian botol yang sudah ada botolnya tadi. Nah, ini misalnya ini tutupnya nggak ada tuh Pak? Nggak ada. Ini harusnya ada tutupnya nggak Pak? Ada tutupnya, yang di sini dilubangi. Dilubangi biar dia menetes menyerap ke akar. Dan nanti kalau sudah habis ditambahi lagi larutan metabolit. Seperti itu. Jadi nanti dilubangi, misalnya kalau masih kecil bolehlah 4 penjuru atau 2 penjuru. Kalau sudah besar nanti lebih banyak lagi. Larutan apa adanya? Yang namanya metabolit sekunder. Nah, ini Pak. Belinya. Kalau obat ya Pak. Nah, ini namanya trichoderma. Ini jamur APH antagonis. Antagonis itu dia jadi musuhnya jamur yang patogen. Jadi kalau jamur patogen lawannya juga jamur tapi yang antagonis. Seperti karat daun, bercak daun itu disebabkan oleh jamur. Makanya bisa disemprot dengan namanya trichoderma. Trichoderma ini pun bisa kita tambahkan misalnya pada kompos. Nanti namanya kompos plus trichoderma. Itu nanti bagus untuk pertumbuhan tanaman. Ada lagi. Nah, ini namanya mau di biopori, mau di infus dosisnya sama. Waktunya musimnya semprotan. Malah sebelum Pak kalau bagus Pak. Kalau PBKO misalnya ya, PBKO itu masih berbunga. Oh berarti masih musim bunga Sudah bisa disemprotkan karena 30 sampai 50 mili per liter. 30 Jadi sampai kalau satu jenis, kalau nanti dicampur kita bisa saja seperti ini. 1 gelas aqua 250 sampai 2 gelas aqua dalam 1 tangki.
Kalau sudah dicampur ketiga-tiganya. Oh ya, Yes. kalau sudah dicampur ya Kalau ya ya. sudah dicampur gitu. Karena satu ini sekitar 30 sampai 50 per liter. Nggih. Ini kalau ini lebih kecil sebenarnya dosisnya. Ini cuman sekitar 5 mili sebenarnya. Cuman kalau untuk APH itu kan dikasih banyak pun tidak akan overdosis kan. Nah, seperti itu. Istilahnya alon-alon asal kelakon ya Pak. Jadi dia tidak langsung kontak kan, Iya, tapi lebih aman seperti itu. Nah, yang satu ini adalah Pseudomonas fluorescens atau PF. Nah, ini jenisnya bakteri. Nah, bakteri ini juga sifatnya dia antagonis untuk penyakit, untuk penyakit juga. Dan dia memang kalau PF ini kan masuk, kenal PGPR ya Pak? PGPR. PGPR apa? PGPR itu biasanya kandungannya termasuk Pseudomonas ini, jadi dia untuk pertumbuhan tanaman. Istilahnya dia mengandung hormon, mengandung pupuk seperti itu. Untuk salah satu PGPR itu biasanya mengandung Pseudomonas, Bacillus, Trichoderma. Itu selain bisa mengobati, dia juga ada hormon untuk membantu pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tanamannya bagus, sehat, nah otomatis kan seperti kita minum vitamin berarti bisa menangkal COVID. Hijau Pak ini, hijau karena pekat dia jadinya hitam. Kalau Beveria itu putih, warna sporanya memang putih. Kalau ini warna sporanya memang hijau. Makanya pada saat kita Berarti ini termasuk itu bibit jamur itu Bu ya? Iya, gitu. Tapi ini sudah perbanyakan yang menggunakan kita metabolit sekunder. Yang kita ambil metabolitnya bukan sporanya. Iya. Tuh, jadi memang bahan aktifnya sama, jamur, tapi dengan teknologi metabolit sekunder. Kenapa metabolit sekunder? Pada saat tanaman menyerap, itu yang diserap adalah senyawanya. Paham ya? Kalau spora itu meskipun kecil, dia memiliki istilahnya volume itu sangat sulit sekali terbawa ke dalam, misalnya diserap akar atau pada jaringan. Tapi kalau metabolit sekunder itu kan seperti air. Jadi pada saat akar ini menyerap atau terbawa oleh jaringan ke seluruh tanaman, itu kan dia berupa senyawa atau air itu. Nah, itu mempermudah, jadi bisa terangkut, seperti itu ya. Tanpa melubangi. Yeah.